pas itu ngasih tahu kalau Mas Agung kasusnya ikut judi. Kita dari yayasan tetap akan mengawal, tidak hanya sebatas ekonomi, tidak hanya sebatas sosial, tapi juga masalah pemahaman. Hari ini kita melakukan penjemputan ex-napi teroris yang sudah menjalani tahanan. Dan alhamdulillah kita mendapatkan kepercayaan dari pemerintah, khususnya dari kawan-kawan di Densus 88 untuk melakukan penjemputan ex-napi teroris yang telah selesai menjalani masa hukuman di Gunung Sindur. Kita berangkat pada malam hari, setelah melakukan koordinasi kita atur segalanya karena kita dalam menerima amanah ini kita sangat serius. Jadi ketika selesai segala macam proses boleh bebas, kita langsung pulang, kita tidak kemana-mana. Kira-kira pukul 4 pagi di sana kita di persinggahan di salah satu mitra kita, ex-napi teroris juga yang ada di Bogor. Kemudian pukul 8 pagi kita sudah dari persinggahan rumah kawan kita itu, mitra kita, dan kita menuju ke Gunung Sindur. Di Gunung Sindur kita sudah koordinasi dengan kawan-kawan dari Densus 88. Kita sudah koordinasi dengan bidang-bidang administrasi ya, karena kan saudara Agung ini itu kan bebas bersyarat, tentu banyak hal administrasi yang harus ditempuh. Kita pastikan semuanya kelar, kita pastikan semuanya beres, dan yang kami dapatkan Agung ini memang baik dalam menjalani masa tahanan, sehingga itu efektif lebih mudah. Jadi Mas Agung ini masuk ke sini kita terima dari pindahan dari Polda Metro Jaya sejak tanggal 14 Maret 2021 yang bersangkutan putusnya 4 tahun. Jadi kita terima itu dalam kondisi yang masih belum kita observasi, jadi seperti itu. Mas Agung ke sini masuk dalam kasus terorisme yang kita terima dari Polda Metro Jaya. Kalau saya secara pribadi sebenarnya sadar Pak sebelumnya, karena memang saya ada beberapa perbuatan yang ketika dulu sebelum saya menikah saya melakukan sesuatu, yaitu saya ikut sebuah organisasi yang terlarang di Jamaah Islamiyah, kemudian saya dikirim ke Suriah untuk sebagai relawan kemanusiaan dan ya memang itu sebuah pelanggaran undang-undang. Saya sadar akan hal itu, dan beberapa bulan sebelum saya penangkapan juga sudah, ya bahasa kasarannya kalau ini sudah kemana-mana sudah dikuntit sama pihak Densus dan sebagainya. Jadi ya saya sadar, makanya ketika saya tertangkap ya tidak ada sedikit pun perlawanan yang saya lakukan, karena memang saya sadar apa yang sudah saya lakukan dan saya mengaku kesalahan saya. Untuk putusan saya 4 tahun Pak, akan tetapi alhamdulillah kemarin menjalani 3 tahun karena di sana ada potongan remisi sama PB pembebasan bersyarat. Terberat yang pasti ya berpisah dengan keluarga Pak, karena memang ya apa yang kita milikan hanya keluarga Pak. Kalau di Gunung Sindur itu tiap minggu
jengukan online itu ada. Nah, waktu di Cias itu hampir 1 tahun nggak bisa hubungan. Bang Agung sendiri nggak pernah cerita masalah kasus itu. Ya, ininya anak saya cuma tahu saya sebagai orang tua itu mendidik anak itu sama yang nomor 1 kan tahu sama yang menciptanya. Kalau tahu masalah ilmu agama itu anak-anak tetap berbeda sama yang tidak. Untuk ke depan masa tua saya lebih enak. Urusan hukum berbakti pada orang tua ya anak itu sudah tahu, hukumnya nggak usah ngasih tahu. Ketika dalam sel nggak bisa tidur, cuma apalagi dengan kondisi sel yang selebar 2 kali 2,5 meter. Saya kan ngambil PB Pak, pembebasan bersyarat, sehingga jauh hari sebelum kepulangan itu sudah ada surat keputusan dari Dirjen Pas. Jadi tanggalnya sih sudah tertera, jadi kurang lebih sekitar 2 bulan. Ketika memang sudah menjelang bebas dan melangkah keluar dari pihak lapas itu seakan-akan dunia itu terang. Selama ini dunia terasa gelap. Jadi ketika keluar lapas, alhamdulillah menikmati udara yang bebas itu menjadi kebahagiaan luar biasa. Dan tidak ada pikiran di dalam saya kecuali segera bertemu dengan keluarga. Pukul 11.15 kita bisa pulang. Mas Agung saat itu menyempatkan sujud syukur di depan RT, dan itu kemudian kita terus langsung berangkat pulang. Sebelum sampai rumah kita ke Bapas Klaten. Ini adalah satu konsekuensi dari Mas Agung yang bebas bersyarat. Jadi ada syarat-syarat administratif. Administrasi di Bapas kita lalui kira-kira 30 menit. 30 menit selesai, kemudian langsung kita antarkan Mas Agung ke rumah, ke orang tuanya. Dan ini yang membuat kami terharu, kawan-kawan TNI, Polri, BNPT, semuanya turut serta mengantarkan Mas Agung sampai di rumah. Selain ayah, ibu, istri, anak, ternyata tetangga-tetangga menyambut Mas Agung dengan gembira ya. Oh, insya Allah kalau di sini ya Mas, insya Allah menerima. Masalahnya gimana? Kemarin tuh habis pulang paginya itu ya banyak yang nanyain, ngabarin tetangga, nengok. Terus sorenya ibu-ibu itu juga. Alhamdulillah welcome, baik, dan itu menjadi salah satu penambah kebahagiaan tersendiri. Jadi setelah ini kita kepada Mas Agung akan terus melakukan proses pendampingan secara totalitas. Kita akan lebih diskusi intens secara personal. Kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh masalah. Misalkan dalam perjalanan kemarin ketika pulang, saya menangkap Mas Agung itu intens di bisnis kuliner. Nanti kita lihatlah seperti apa. Kita yang dibutuhkan apa. Yang nanti kita akan sambungan dengan pihak-pihak terkait agar Mas Agung bisa menjalani bisnis atau masa setelah ditahan ini seperti apa yang diinginkan. Nah, untuk kedepannya tantangannya ya
dengan ketertinggalan zamannya saya, dalam artian perkembangan zaman dan persaingan bisnis sekarang yang luar biasa, ya itu menjadi tantangan tersendiri untuk merintis usaha ke depan. Nah itu sama Gema Salam, cuma itu ya dibimbing aja lah, diarahkan, jangan sampai terulang lagi. Sama Gema Salam cuma itu kan yang bimbing dari Gema Salam sama Bapas tuh itu nanti ya diarahkan. Masalahnya anak seusia itu walaupun berkeluarga masih sensitif. Ya, Yayasan Gema Salam ini secara totalitas Mas, jadi tidak hanya pasca menjalani masa tahanan, tapi sebelumnya terhadap para calon-calon mitra kita itu kita sudah melakukan kajian-kajian benar. Apa sih materinya? Sederhananya menjauhkan pemahaman-pemahaman itu dan lebih mendekatkan pemahaman-pemahaman kepada kecintaan kepada NKRI.